Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Halo, saya Diomeja Sarianjaya, Anda bersama saya Kompas Bisnis. Kita membahas tentang Bank Indonesia, posisi Bank Indonesia di tengah ekonomi yang tidak baik seperti itu, Mas. Maret rupiah kita belum terpuruk lah, dan cadangan devisa kita juga rekor tertinggi ya di 157 miliar US dollar. Ini apa yang terjadi sih, Mas? Karena bertumbuhnya pada utang dan pada pajak cadangan devisa kita. Akan sesustain apa atau akan setahan apa dengan cadangan devisa yang rekor tertinggi sejarah ini untuk menahan guncangan terhadap rupiah? Sebenarnya kita cukup happy dengan cadangan devisa 157 miliar dolar ya. Artinya bahasanya ample, diharapkan cukup. Sehingga Bank Indonesia dalam melakukan stabilitas nilai tukar rupiah tidak perlu buru-buru menaikkan suku bunga acuan. Tapi seberapa besar tekanan terhadap rupiah sehingga cadangan devisa kita masih terjaga di level yang rekor tadi, itu akan dijawab pada bulan April. Karena tekanan besarnya kan baru terjadi pada bulan April. Salah satunya. Kemudian ada beberapa momen nih Mbak yang harus diperhatikan soal cadangan devisa. Juni, Agustus, dan Oktober adalah 3 bulan keramat. Karena ini adalah puncak pembayaran utang jatuh tempo kita. Juni itu sekitar 178 triliun, kemudian sisanya itu 100 triliun. Artinya sebagian utang itu harus dibayar kepada kreditur asing. Artinya ada konversi dari rupiah kepada dolar lah katakanlah. Itu kan butuh cadangan devisa yang mengerus juga. Kedua, ada momen krusialnya apa? Pembagian dividen. Jadi April ini bulan keramat juga. Karena pembagian dividen dan biasanya repatriasi dari investor untuk mentransfer ke negara asalnya. Keluar. Ini juga momentum yang krusial mengerus cadangan devisa. Satu lagi adalah kemana gerakan dari harga komoditas. Karena mempengaruhi DHE, devisa hasil ekspor. Di saat yang bersamaan, outlook harga komoditas ini tahun ini kurang begitu bagus. Jadi nanti ada implikasi ke cadangan devisa. Jadi view kita sampai akhir tahun cadangan devisa mungkin kecenderungannya justru akan tergerus. Ya. Tergerusnya berapa dalam, Mas? Harapannya nggak lebih dari 20 miliar dolar sampai akhir tahun ya. Jadi balik lagi ke posisi 130-an miliar dolar. Ini situasi sama ketika cadangan devisa ketika pandemi ya? Ya, kurang lebih. Artinya ekonomi kita juga kalau misalnya skenario terburuknya sama dengan kondisi pandemi, Mas? Ya, bisa dikatakan kalau dari sisi dalam konteks cadangan devisa ya. Tapi yang kita lihat kan ini skenarionya masih skenario soft landing. Iya. Artinya rupiah masih bisa ditahan lah. Masih dijagain lah. Masih dijaga ya. 17.000 tuh level psikologis yang wajar. Karena 17.000 sekarang itu level yang wajar. Sangat wajar. Hard landingnya berapa? 20.000.
22.000. Mas, Ya. bentar. Kita bahasakan pakai bahasa manusia deh, Ya. Mas. Bahwa 17.000 adalah level wajar itu kenapa? Karena 98 juga kita 17.000. Apa yang membedakannya? Bahwa 17.000-nya sekarang itu masih baik-baik aja kok. Kayak gitu loh. Situasi rupiah, meskipun sekarang misalnya 17.000 per dolar, ini tentu konteksnya beda dengan tahun 98. Karena 98 itu dari 5.000 kemudian langsung jadi 16.800. Jadi artinya yang dilihat di sini volatilitasnya. Jadi semakin volatilitasnya terlalu ekstrim, tinggi, itu yang menandakan terjadinya krisis. Tapi misalnya dari 15.000, 16.000 ke 17.000, ini asalkan nggak sampai 20.000 ya, itu masih menandakan bahwa ada gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar, tapi belum bisa disebut saat ini terjadi krisis moneter. Itu bedanya. Saya simpulkan ya, Mas. Jadi sebenarnya rupiah melemah ke 17.000 nggak apa-apa, asalkan Bukan nggak apa-apa. pelemahannya gradual. Bukan nggak apa-apa. Karena kalau bilang nggak apa-apa, Seakan berarti- baik-baik aja ya? Yes. Seakan ya nggak apa-apa rupiah melemah gitu. Enggak. Oh, enggak. Tetap Ada yang harus melemah nggak bagus, diwaspadai. harusnya menguat kan? Iya. Jadi Gila. gimana bahasanya? Jadi Bahasanya kayak- rupiah, jadi sebenarnya yang membedakan rupiah 98 adalah dia naiknya secara drastis, sedangkan Yes, betul. pelemahan rupiah yang terjadi di tahun ini adalah secara gradual. Yes. Dan itu orang jauh lebih siap dengan pelemahan rupiah yang secara gradual. Ya. Kayak gitu ya. Oke, tapi sebenarnya gini Mas, nilai wajar rupiah sebenarnya ada di berapa sih Mas? Tanpa intervensi? Sebenarnya kalau tanpa intervensi 17.200, 17.500. Jadi ini kan sudah nih, bahkan Bank Indonesia sebelumnya mencoba ya melakukan intervensi yang tidak biasa. Salah satunya di NDF, non-deliverable forward. Mas, ketika rupiah melemah di sini kan Bank Indonesia menunjukkan posisinya lah. Dia berada di pasar dengan melakukan intervensi. Sebelumnya triple intervention, lalu yang terbaru adalah mengintervensi pasar offshore, NDF, derivatif. Mas Bimo membacanya seperti apa? Apakah ini sebuah kepanikan yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena dia seakan clueless, gue udah masuk di pasar spot ternyata rupiah tetap melemah, ya udah masuk di pasar NDF yang sebenarnya itu bukan hal yang normal untuk bank sentral. Tentu ini bukan hal yang wajar ya, karena pasar rupiah di NDF itu ini kan lebih banyak berisi trader dan juga spekulan. Oke. Ini artinya menebak nih rupiah ke depannya berapa. Karena artinya non-deliverable forward ini kan rupiah akan di-deliver pada waktu sekian, harganya kemudian ditentukan sekian. Jadi ini adalah pasar yang sangat spekulatif sebenarnya. Dan itu menunjukkan bahwa Bank Indonesia keluar dari pakem kebiasaannya. Hanya mengintervensi di pasar spot rupiah. Dan dalam kendali juridiksinya Bank Indonesia. Oke. Jadi ini sesuatu market membacanya masih apa ya namanya, masih cukup confidence nggak dengan intervensinya Bank Indonesia di pasar spekulan kayak gitu. Bukankah ini sama saja Bank Indonesia yang saya bilang ke Mas Bima ya sebelumnya, bahwa bukankah ini sama saja Bank Indonesia sedang melawan dunia kayak gitu loh, sedang menggarami lautan kalau teman saya bilang kayak gitu loh. Ya, pasar mungkin melihatnya sekarang begini ya, apapun yang dilakukan Bank Indonesia, yang penting rupiahnya relatif bisa terkendali, tidak terlalu mengalami pelemahan, dan cadangan devisa masih cukup besar. Kreativitas itu meskipun mubazir ya, tapi bisa dibenarkan untuk saat ini. Ya, karena waktu itu juga pembenarannya adalah masa libur. Ya, pasar belum dibuka di dalam negeri, sehingga harus ada intervensi karena pelemahan rupiah itu memang sudah terlihat di pasar internasional. Ya, offshore-nya. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu pembenaran. Tapi cara-cara begini nggak bisa dilakukan berkali-kali. Sama seperti misalnya untuk memberikan suntikan ke ekonomi melalui burden sharing atau cetak uang pada saat COVID-19. Ini kan menimbulkan polemik karena dianggap independensi Bank Indonesia juga terganggu ya. Kembali lagi ke masa Orde Baru tuh, dulu ada Dewan Moneter. Artinya dalam situasi COVID-19 banyak yang bilang juga, oh ya ini kondisi emergensi. Tapi ketika Bank Indonesia mau melakukan hal yang sama, burden sharing setelah COVID
apalagi sekarang 3 juta rumah mau dibiayai dengan pembelian utang pemerintah, itu pasar akan bilang no, jangan ulang lagi. Karena kemarin hanya emergency. NDF juga begitu, kemarin hanya emergency, manfaatkan pada saat libur. Tapi itu adalah upaya terbaik BI karena marketnya masih tutup di dalam negeri kayak gitu. Artinya masih bisa diterima. Termaafkan ya? Dimaafkan kali itu. Tapi kalau terus-menerus melakukan stabilitas rupiah dengan cara NDF, tentunya ini kan menganggap bahwa intervensi moneternya nggak akan efektif. Saya sederhanakan bahwa ini ada istilah asing juga, istilah yang tidak awam yaitu NDF, yaitu derivatif yang tadi kita bilang ya Mas, ini pasar future. Kalau pasar future, kalau orang Jawa, sekarang ya kita bahasakan dengan istilah Jawa, mohon maaf, ini ada istilah ijon. Istilah ijon itu ketika kita membeli bawang merah, ladang bawang merah, misalnya masa tanam bawang merah adalah 90 hari. Tetapi ketika bawang merah itu ditanam baru 10 hari sudah ada yang memborong. Inilah posisi Bank Indonesia ketika masuk ke pasar rupiah di pasar luar negeri, yaitu offshore. Seperti itu ya Mas Bima ya? Betul. Baik, kita akan berlanjut di segmen setelah ini. Dalam waktu dekat nih dengan kondisi ekonomi seperti ini, kalau kita menganalogikan Bu Sri Mulyani adalah tangan kanan dan Bank Indonesia tangan kiri, harmonisasi seperti apa nih yang bisa mendukung fiskal tetapi tidak mengintervensi Bank Indonesia, tidak membebani Bank Indonesia juga, sama seperti burden sharing ketika pandemi gitu loh Mas. Iya betul, jadi yang paling penting kan bagi peran, tapi bukan berarti bergabung. Nah sekarang bagi perannya bagaimana? Sebenarnya perannya, kalau memang Bank Indonesia membantu likuiditas ekonomi, maka dia bisa gunakan sebenarnya instrumen salah satunya suku bunga. Cina melakukan itu. Jadi pada waktu Perang Dunia Pertama dia mendevaluasi yuan dan menurunkan suku bunga. Nah di saat yang bersamaan kalau kita cadangan devisanya besar, suku bunga harusnya bisa diturunkan 25 basis poin, 50 basis poin secara bertahap. Sehingga apa? Sehingga UMKM ini kan banyak yang tertekan sekarang, UMKM, industri manufaktur tadi, bisa dapat pinjaman dengan bunga lebih rendah. Kalau bunganya lebih rendah, daripada dia bayar bunga lebih tinggi, uangnya bisa buat merekrut karyawan, buat gaji karyawan. Itu logika ekonominya. Kalau Bank Indonesia mau membantu itu. Ya, membantu sisi instrumen itu. Suku bunga. Tapi jangan Bank Indonesia masuk beli surat utang pemerintah. Kalau di pasar sekunder, itu bagian dari stabilitas moneter. Tapi kalau dia membeli di pasar primer, jadi udah pasti ini akan diserap Bank Indonesia. Itu nggak bisa. Atau melakukan yang bahasa teknisnya disebut debt switch ya. Debt switch. Ya. Jadi meroll over lebih panjang lagi surat utang pemerintah yang dimiliki oleh Bank Indonesia dengan membeli surat utang pemerintah baru lagi. Jadi lebih panjang. Nah, saya kira ini nggak pas karena ini nanti market, pasar, investor juga, publik juga akan melihat. Ini Bank Indonesia kok jadi direktorat di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Ini akan menggerus otoritas dan juga independensi Bank Indonesia, terutama di saat-saat adanya gejolak atau saat-saat yang sangat kritis. Ini yang harus dijaga betul-betul. Jadi Bank Indonesia itu nggak boleh dia begini, independensi artinya sebagai negara dia harus menjaga, memang betul. Tapi independensi ini bukan berarti kemudian jadi bagian dari politik pemerintahan. Nah, Bank Indonesia nggak boleh ke sana. Artinya Bank Indonesia harus sejajar dengan pemerintah. Nah, ini harus ditanamkan lagi. Saya pikir banyak cara. Misalkan sektor perumahan, kalau mau memompa ekonomi dari sektor perumahan ya, kan nggak harus membeli surat utang pemerintah untuk 3 juta rumah. Tapi bisa dengan loan to value-nya, LTV-nya gitu ya, DP rumahnya bisa disetting. Dan aturan-aturan moneter lainnya sehingga bank itu bergerak ke arah sana. Jadi ini yang kita tunggu sebenarnya dari Bank Indonesia ya. Kalau dia mau melakukan intervensi moneter, boleh kreatif, independensi nomor 1 tetap. Kreatif. Ini menimbulkan 2 pertanyaan saya sih. Pertama, artinya apakah Bank Indonesia didorong menurunkan suku bunga? Iya. Berapa dan kapan lebih tepatnya, Mas? Idealnya segera ya, segera.
mumpung cadangan devisa tadi masih cukup gemuk. Oke, baik. Lalu yang kedua adalah tentang kepemilikan surat utang negara oleh Bank Indonesia. Apakah ada hal-hal yang menjadi catatan Mas Bima? Karena kepemilikan surat utang SUN, SBN oleh Bank Indonesia di pemerintah kita juga trennya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, satu akan membuat pemerintah lebih manja. Artinya selalu ada Bank Indonesia yang siap cetak uang ketika pemerintah sedang butuh. Karena ada pelebaran defisit misalnya. Tapi itu akan jadi kebiasaan terus. Ya, sehingga dari sisi pengendalian penerimaan pajak, pengendalian utang, itu disiplin fiskalnya jadi turun gitu. Yang kedua, efek kepada uang beredar. Berarti kan ini Bank Indonesia mencetak uang. Dan implikasi ke uang beredar sekarang mungkin belum terlihat karena terjadi deflasi, inflasinya pun di beberapa tahun rendah. Tapi begitu ekonomi kembali pada trajektori tumbuh normal lagi, ini bisa menciptakan inflationary effect. Jadi inflasinya akan lebih tinggi karena ada uang beredar yang bertambah. Nah, ini yang juga menjadi resiko nih dari burden sharing. Jadi burden sharing gimana? Ya sudah cukup. Pada waktu pandemi COVID-19 dan pemerintah membayar kepada Bank Indonesia melunasi utangnya. Kemudian Bank Indonesia kalau mau intervensi dalam rangka rupiah biar stabil di pasar sekunder, cukup sampai di sana. Jadi relnya itu tetap jelas, nggak boleh saling melangkahi. Atau kemudian, pemerintah butuh Bank Indonesia. Kalau koordinasi kebijakan kan ada KSSK, buat stress test dan lain-lain. Tapi untuk intervensi koridor itu tetap harus dipisah chambernya. Gitu. Sederhananya apa yang menjadi beban fiskal harus tetap menjadi beban fiskal, tidak beralih menjadi beban moneter, tidak menjadi beban Bank Indonesia, seperti itu ya Mas ya. Dan ini harus, situasi ini harus betul-betul dipahami oleh keduanya ya. Kayak gitu ya. Betul. Apa yang terjadi kalau misalnya hal ideal tadi tidak bisa dicegah Mas? Katakanlah ternyata apa yang terjadi di dunia akibat Trump itu dampaknya ternyata sama dengan pandemi. Apakah burden sharing juga akan dipermisikan lagi untuk kedua kali, Mas? Itu apa risikonya kalau tadi udah dijelaskan sih, tapi saya sebagai penegasan aja lah, Mas. Jangan sampai hal ini terjadi lagi karena risikonya sangat besar. Gimana Mas Bima? Iya. Resiko dari burden sharing jilid 2 misalnya, amit-amitnya. Itu implikasinya sangat serius ya kepada stabilitas rupiah yang ingin distabilkan dengan burden sharing, justru bisa menurunkan trust dari para investor, kepercayaan persepsi terhadap Bank Indonesia, sentimen dan persepsi. Dan artinya ketika dibutuhkan Bank Indonesia sebagai otoritas yang independen, investor menurun kepercayaannya, efeknya nanti ke rupiah bisa lebih melemah lagi ketika terjadi shock eksternal ataupun domestik. Selain itu juga akan terkesan bahwa Bank Indonesia mendukung salah satu rezim politik tertentu di dalam pemerintahan, dan itu nggak bagus, ya. Dan ketiga, ini dalam situasi yang worst skenario, ketika Bank Indonesia diminta misalnya untuk membantu, padahal fiskalnya itu karena kesalahan kebijakan dari pemerintahan, ini bebannya tidak ditanggung pemerintah tapi di-passing kepada si Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia menanggung utang atas program yang bermasalah, misalnya quote unquote sudah nggak memberikan dampak ekonomi, dan juga kalau program tadi ternyata mengandung misalnya indikasi adanya korupsi. Tapi utangnya dibeli oleh Bank Indonesia. Betapa bahayanya ya. Oh iya, neracanya Bank Indonesia yang akan terancam di sini. Jadi cukup ya dengan burden sharing pada saat COVID-19 itu situasi emergensi saat itu. Tapi kalau mau dipakai ke emergensi berikutnya bisa jadi efeknya akan berbeda. Oke, baik dicatat Mas Bima. Terima kasih, saya Dia Mega Sarianjaya, sampai jumpa.